sekarang kita ke nomor 2. Ayo berpikir tentang sistem bilangan. Untuk suatu bilangan bulat, ada berapa banyak bilangan yang diperlukan dalam sebuah nilai tempat agar dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya. Ada berapa banyak bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya. Ini bilangan bulat terlebih dahulu ya. Di bilangan bulat itu kan kalau misalnya kita dari bawah dulu ya, di sini ada satuan, kemudian ada puluhan, ada ratusan, dan ada ribuan. Selanjutnya ada puluh ribuan, ada ratus ribuan, dan selanjutnya gitu ya. Nah sekarang katanya ada berapa banyak bilangan yang diperlukan kalau misalnya kita ingin naik tempat gitu. Nah dari satuan ke puluhan harus ada berapa gitu, berapa kali. Nah teman-teman coba perhatikan di sini untuk menjadi 10 kita harus memiliki satuannya itu adalah 10 ya. Ini harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 begitu. Nah, jadi ini harus dikalikan 10. Kalau misalnya ingin ke ratusan, berarti di sini harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 juga. 10 puluhan gitu. Kalau ingin ke ribuan juga harus ada 10 juga dikali 10 ratusan gitu. Harus ada 10 tumpuk yang kayak gini ya. Tadi ada gambarnya, ada di sini nih, harus ada 10 ratusan. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 begitu. Harus ada 10 tumpuk yang ratusan. Jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini. Jadi kita bisa jawab di sini yang nomor 1 harus ada 10 kali atau kali 10 nilai tempat untuk naik ke atas. Nah, ada berapa banyak bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya. Nah, kalau misalnya untuk turun, berarti untuk yang di bawahnya, kalau ribuan ingin ke ratusan ya kita harus membaginya. Yang tadi kubus ini kita harus membagi-baginya menjadi 10 bagian agar menjadi ratusan satu kayak gini. Agar menjadi satu ratusan kayak gini itu kita harus membagi-bagi ribuan itu menjadi 10. Berarti di sini kita harus bagi 10. Begitu ya teman-teman. Begitupun untuk ribuan ke ratusan, begitupun untuk ratusan ke puluhan. Nah ini juga kita harus membagi-baginya menjadi 10 bagian agar bisa menjadi satu puluhan seperti ini. Ya, berarti ini juga harus dibagi 10. Begitupun kalau misalnya ingin ke satuan, kita juga kita harus membaginya 10. Harus dibagi, gini aja ya tulisnya. Dibagi 10. Harus dibagi 10 agar bisa berpindah nilai tempat ke bawah. Begitu teman-teman ya. Sekarang di nomor 2 yaitu bilangan desimal. Nah, bilangan desimal juga seperti itu, teman-teman. Kita clearkan dulu di sini ya. Desimal juga sama, ada satuan, ada puluhan, ada ribuan. Cuman di sini itu kita mulainya dari ratusan terlebih dahulu ya. Ada ratusan, kemudian puluhan, ada satuan. Setelah satuan itu adalah per sepuluhan, kemudian per seratusan, dan per seribuan. Nah, ini juga ternyata sama ya teman-teman. Ini ya, untuk suatu bilangan desimal ada berapa banyak bilangan yang diperlukan dalam satuan nilai tempat agar dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya. Nah, ini juga sama. Puluhan ke ratusan itu harus dikali 10, satuan ke puluhan juga harus dikali 10, sama ya kayak bilangan bulat. Berarti per 10 untuk menjadi kesatuan juga sama, harus dikalikan 10 per 100 per 10 juga harus dikali 10 untuk menaik ke atas, dan per seribuan juga harus dikali 10 sama ya. Berarti di sini harus ada 10 kali
untuk berpindah nilai tempat ke atas. Nah, berarti kalau misalnya bawah ke atas sama, berarti untuk ke bawah pun, untuk kita jawab yang ini, ada berapa banyak bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya, berarti ini juga sama ya. Ke bawahnya itu harus dibagi 10. Jadi ratusan ingin ke puluhan itu harus dibagi 10 ya. Jadi harus dibagi 10 agar bisa berpindah nilai tempat ke bawah. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, di sini ada kesimpulan, pada bilangan bulat maupun bilangan desimal, sebuah bilangan satuan ya dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya jika sudah dikalikan dengan 10 dalam nilai tempat tersebut. Sebuah bilangan dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya jika dibagi 10 atau dikalikan 1/10. Ini adalah ide dasar dari sistem nilai tempat. Dengan menggunakan sistem nilai tempat di setiap bilangan bulat atau bilangan desimal dapat dinyatakan dalam 10 bilangan, yaitu 0, 1, 2, sampai dengan 9, dan koma. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG @kpni.id. Sebelum DM, jangan lupa di follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.